Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Al-Muhajirin, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita di bulan lalu sampai di sini, harta dalam Al-Quran. Pertama, Quran menyebut harta adalah perhiasan. Surat Al-Kahfi, surat 18, nomor ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun, harta dan anak. Zinatul hayatid dunia, dua-duanya adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang kekal di sisi Allah hanyalah amal soleh yang kita lakukan, dan amal soleh itulah pahala yang kita harapkan. Kemarin ini sudah kita bahas secara dalam dan tajam setajam mulut tetangga. Yang kedua, harta adalah ujian. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 15. Innama amwalukum, sesungguhnya harta yang engkau cintai, wa auladukum, anak-anak yang engkau sayangi, fitnah, dua-duanya adalah ujian dahsyat yang membutuhkan usaha ekstra. Tapi di ujungnya disebut wallahu indahu ajrun azim, di sisi Allah lah pahala yang besar. Dengan harta, apakah bisa mendatangkan pahala? Bisa. Dengan harta, apa bisa menjadikan dosa? Bisa. Berarti bukan hartanya yang salah, tapi siapa yang mengendalikan harta yang ada. Habis itu Quran menyebutkan sumbernya harus dari yang halalan thayyibah. Alhamdulillah kita secara langsung 2. Makanya ini robotnya 2. Bayangkan kalau yang secara langsung 10 full ini robotnya. Quran menyebutkan Al-Baqarah surat kedua ayat 168 yang halalan thayyibah. Mohon maaf ya, disclaimer dulu Bapak Ibu. Banyak umat Islam di Indonesia takut memakan makanan yang haram. Tapi banyak juga umat Islam di Indonesia yang tidak takut memakan dari penghasilan yang haram. Padahal dua-duanya haram. Maka ayat ini mengajarkan kita, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan musuh yang nyata. Sekarang nomor 4, Quran mengingatkan kita jangan lalai ibadah karena harta. Al-Munafiqun surat 63 nomor ayat yang ke-9. Oke, di bawahnya. Al-Munafiqun surat 63 nomor ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan sampai hartamu dan anakmu membuatmu lalai dari ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al zalim, orang yang lalai karena harta dan anak, faulaika humul muflihun, salah, khosirun. Lalai ibadah karena harta dan anak itu ciri orang-orang yang merugi. Nomor 5, Bapak Ibu, kita cek Quran mengingatkan kita jangan takabur ketika dititipkan Allah harta. Takabur bahasa Arab, asal katanya kabir. Kabir artinya besar. Kabir artinya besar. Akbar apa artinya?
maha besar. Takabur merasa diri lebih besar dari orang lain. Kalau kita merasa diri besar, orang lain kecil semua. Quran mengingatkan di ayat ini dimulai dengan kata kalla. Apa kata Quran? Kalla. Oh, jadi huruf ain pula. Apa dia pula? Kalla, sekali-kali tidak. Itu ada tanda serunya. Sekali-kali jangan sampai. Bahasa kitanya hati-hati. Kalau ada kata kalla di Quran, itu biasanya yang mau dijelaskan sesudahnya ada yang berbahaya. Maka dimulai dengan kalla, hati-hati. Contoh, kalla la yumbazanna fil hutamah. Bahaya atau tidak? Bahayalah neraka. Maka dimulai dengan kalla. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Lagi bahaya. Karena ada bahaya, maka diwanti-wanti di pangkal hati-hati. Sama dengan ayat ini. Kalla innal insana, lagi gue sering salah, la yatagha. Itu beda ayat. Wal asri itu. Wal asri innal insana. Tahu lagi gue sering. Kali ini beda. Kalla innal insana la yatagha. Hati-hati, sesungguhnya manusia sering melampaui batas, lupa diri, lupa daratan. Kapan itu? Ar-ra'ahus taghna, ketika diri merasa mapan dan berkecukupan. Aslinya kita terlihat, Bapak Ibu, waktu di atas atau di bawah? Waktu di atas, waktu di bawah, pandai orang bersandiwara. Waktu minjam duit, wajah memelas, dia menangis, mulutnya manis. Kenapa? Supaya dikasih pinjaman. Apakah itu sifat asli, wajah asli? Baru kita buat aslinya. Kalau utang diminta, akan kelihatanlah sifat asli seseorang. Artinya jamaah yang mulia, waktu di atas sifat asli kita itu akan terlihat. Maka Quran mengingatkan jangan takabur, karena Allah menitipkan harta. Kenapa? Inna ila rabbikal ruj'an. Harta itu ujungnya ada dua. Kalau bukan harta meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta. Ibu mau yang mana? Harta meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta? Yang lebih bagus kita yang meninggalkan harta. Ya serius Bu. Kenapa? Karena jangan tinggalkan generasi yang lemah. Quran mengatakan itu di surat An-Nisa nomor 6. Jangan tinggalkan generasi lemah. Apa maksud generasi lemah, Pak Ustaz? Lemah di semua sisi. An-Nisa surat yang keempat, nomor ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Zurriyah itu artinya bahasa kita adalah keturunan. Keturunan itu ke bawah atau ke atas? Ke bawah lah, makanya keturunan. Kalau ke atas zurriyatan di'afa, maksudnya anak cucu di'afa. Doi artinya lemah. Kalau satu doif, kalau banyak du'afa, maksudnya generasi anak cucu yang lemah. Artinya harus ada perasaan khawatir di hati kita. Bukan hanya khawatir, tapi tingkatkan dengan action dan aksi nyata. Jangan sampai anak cucu kita lemah. Lemah apa? Lemah fisik. Supaya tidak terjadi lemah fisik, maka dibuatlah program MBG, makan bergizi gratis. Kenapa? Supaya fisik tidak lemah. Contoh, kita pun seperti itu. Sadar atau tidak, dari anak itu di kandungan nutrisi sudah diberi. Kenapa? Biar tidak stunting. Lahir ke dunia, gizi dikasih. Kenapa? Supaya tidak lemah fisik.
Termasuklah yang lemah itu lemah otak. Bahasa kitanya lemot. Lemah otak artinya apa? Nah, saya mau ngomong bodoh sekarang. Tapi memang ya, supaya itu tidak terjadi, dikasihlah pendidikan. Kita pun berusaha itu supaya tidak terjadi anak keturunan yang lemah. Kita menyekolahkan anak. Apalagi supaya tidak lemah iman dan akidah. Maka dari kecil anak diperkenalkan dengan agama. Kapan? Pas lahir. Langsung kan diajarkan. Nah, itu secara tidak langsung ayahnya ngomong, anakku lahir kau ke dunia ini, kubisikkan kalimat tauhid di telingamu. Tak ada yang besar kecuali Allah. Gaji memang besar, fasilitas memang besar, tapi semua itu tak ada apa-apanya. Allah yang maha besar. Supaya tidak lemah ekonomi, maka lagi-lagi otak, fisik, kesempatan kita berikan kepada anak supaya nanti tidak lemah ekonomi di masa yang akan datang. Karena sadar atau tidak, lemah ekonomi membuat orang melakukan yang haram karena keadaan. Contoh, sogok menyogok haram. Itu hanya cocok, Bapak Ibu, mantap kita mengatakan itu kalau duit di tangan 500 juta. Tapi kalau duit di tangan 5.000 perak, datang orang mengasih sogokan 500.000, diterimanya, ditolak ya? Diterimanya. Dia tahu nggak itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Keadaan. Jadi jamaah yang mulia, maka salah satunya adalah kuatkan iman, karena kadal faqru ayyakuna kufro. Seringkali kefakiran membuat orang jatuh kepada kekufuran. Maka Quran mengingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Seorang ayah, seorang ibu harus merasa khawatir kalau dia meninggalkan anak cucu yang lemah. Falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Kalau berbicara, berucap, ngomonglah dengan yang jujur. Mana lebih susah, jujur atau bohong? Lebih mudah mana? Jujur atau bohong? Tidak, rupanya lebih mudah jujur. Cuma efeknya yang kita takutkan sehingga berat untuk kejujuran. Karena sekali kita berbohong, itu akan datang kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Di telepon pengurus, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz datang ke Muhajirin. Enggak, saya sedang di luar kota. Padahal di rumah. Bohong kan? Tentu nanya, Ustaz kemana? Saya ke Siak. Bohong lagi. Ustaz, istri saya kebetulan orang Siak, orang Mempura. Ustaz di mana di Siak? Bohong lagi kan? Di kecamatan Bunga Raya. Bohong lagi itu untuk menutupi yang kedua tadi. Acara apa di sana Pak Ustaz? Main lagi, PR. Apa tuh? Penyambutan Ramadan. Misal, oh siapa yang mengundang Pak Ustaz? BKMT. Bohong lagi. Badan Kontak Majelis Taklim. Ustaz jauh loh ke sana. Naik motor sendiri. Tidak Pak, dijemput. Emangnya Muhajirin datang tak dijemput, pulang tak diantar. Misal. Artinya, Bapak Ibu, kebohongan itu akan bertali dan berantai. Kenapa? Karena dimainkan kebohongan yang pertama. Maka ayat ini mengajarkan di ujung dalam berucap hendaklah harus jujur. 7, hanya yang nomor 6. Ya pas nomor 7. Quran mengingatkan kita masih tentang harta. Jangan bakhil. Lagi-lagi larangan semua. Jangan. Ini jangan bakhil dengan harta. Bakhil bahasa kitanya ya sambilia karya. Quran menyebut di surat An-Nisa surat ke-4 nomor ayat 37. Oke, Bapak Ibu jamaah yang mulia, ini kursi harus didudukin, nanti pengurus marah tak mau tadi duduk. Bakhil levelnya ada 3. Yang pertama, level paling bawah, ini kelas-kelas ekonominya. Bakhil sama orang, tapi royal pada diri sendiri. Itu bakhil level pertama. Untuk memberi tempat tidur harga 58 juta, kita pernah mikir. Mereknya King Coil. Kau Ustaz tahu segitu harganya, pernah nengok di Borosko. Dia tak pikir 2 kali itu.
karena prinsip dia sepertiga dari hidup kita habis di tempat tidur, maka aku buat yang mahal sekalian. 65 juta dimainkan. Tapi untuk membantu tetangga 300.000 untuk ikut ujian, itu pertimbangan dia sampai 5. Kalau aku kasih nanti, apakah dia mau terima kasih? Kalau aku bantu, apakah dia tahu balas budi? Kalau aku bantu, saya takut nanti dia jadi manja dan berharap kepada aku. Pertimbangan ketiga. Pertimbangan keempat, aku khawatir kalau aku bantu sama dengan melepaskan anjing yang terjepit. Dia lepas, aku pula yang dimakannya. Kalau nanti aku bantu, dia makin sukses, aku pula yang diremehkannya. Begitu terus. Bakhil dengan orang, royal dengan diri sendiri. Rupanya itu masih level pertama. Level bakhil yang kedua, bakhil untuk orang, bakhil untuk diri sendiri. Bisa terjadi nggak? Bisa. Uang dia 22 miliar, sawit 200 hektar, yang dimakan tiap hari terong. Mohon maaf, warna umum. Nah, yang panjang-panjang itu setengah dimasak hari ini, setengah untuk besok. Contoh. Jadi jamaah yang saya muliakan, artinya bakhil untuk orang, bakhil untuk diri sendiri. Masuk akal nggak nih? Iya, karena ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kebanggaan dia waktu menengok saldo itu kebanggaan dia tuh. Tapi level yang nomor 3 yang paling tinggi, ini kelasnya VVIP, very very important person. Bakhil untuk orang, bakhil untuk diri sendiri, dan menyuruh orang supaya bakhil dengan orang lain. Mempengaruhi dan menyuruh orang, menekan orang supaya sifatnya bakhil sama dengan dirinya. Itu yang dibahas di ayat itu. An-Nisa surat ke-4 ayat 37. Allazina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Masa bisa orang disuruh bakhil? Orang yang disuruh itu orang-orang terdekat, anak, menantu, yang bisa dipengaruhi. Contoh, ada seorang ibu, katakanlah namanya Mayasari Konita, disingkat Masako. Mayasari Konita. Jadi ibu Maya ini punya anak namanya Salsabila, panggilannya Sasa. Suaminya sudah meninggal, suaminya Roy, sukunya Koto, dipanggil Royko. Pasti pikiran ibu, sajiku di mana? Gitu kan? Anak ibu ini ada 2, yang perempuan tadi si Salsa, yang kedua Aji Noto Miharjo. Nah, ketika anak yang pertama ini udah PNS, ditugaskanlah di Rokan Hilir, Bagan Sinemba. Ketika pulang kampung lebaran, normal anak bawa oleh-oleh kan? Karena ayahnya udah meninggal, Pak Royko yang tadi sudah meninggal dunia, mengobati kerinduan itu dikasihnya lah ke pamannya, adik bapaknya dan istrinya. Dia bawa, Pak, iya, paman dipanggil. Paman, yoi, ini ada kain sarung untuk paman dipakai untuk lebaran. Sarung apa nih? Wadimor, tentu sarung kita. Contoh. Kalau untuk bibi istri paman yang cocok ini ku tengok gajah duduk. Karena makin besar aja ku tengok bibi sekarang sekaligus mukena. Yang dilakukannya bagus kan? Misal dari bagus. Pulang dia ke rumah, ibunya nanya, Sasa, kau dari mana? Dari rumah paman. Ngapain? Ngantar sarung dan mukena. Ngapain kau kasih sama mereka? Dulu waktu bapakku meninggal, mereka tak ada yang peduli dengan kita. Waktu ayahmu meninggal, menyekolahkan kalian, mereka tak ada yang membantu. Setelah kau sekarang jaya, udah PNS, udah punya penghasilan, lalu mereka menganggapmu sebagai saudara. Ambil itu balik, bawa sini. Kalau tidak, silahkan pulang ke Rokan Hilir. Itu orang bakhil sama dirinya, bakhil sama orang lain, menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil seperti dirinya. Dan bapak, ibu, rupanya menurut survei tidak ada orang yang suka dengan orang yang pelit. Bahkan orang yang pelit sekalipun tak suka sama orang pelit. Dia serius. Dia pelit, tapi kalau ditanya, kau suka orang pelit? Entah. Jadi jamaah yang mulia, bagaimana caranya biar pelit itu bisa awet, pelit itu bisa lestari dan berkelanjutan? Ayat ini masih lanjut.
wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka menyembunyikan karunia nikmat yang diberikan Allah. Contoh, si Andi pulang kampung bawa mobil Pajero, amin ya Allah. Karena sawit dia sudah 200 hektar, amin ya Allah. Misal, ketika saya pulang kampung, wajar tidak keponakan itu minta uang jajan? Wajarlah. Adik-adik, sepupu, itu wajar mereka minta. Supaya mereka tidak minta, saya ceritakan dulu keluhan, sehingga orang merasa segan untuk meminta. Paman, iya. Baru datang, iya. Tapi saya sudah tahu tujuannya mau minta duit. Gimana sekarang paman? Itu kan bau. Sulit sekarang. Harga sawit turun, kredit mobil belum lancar, rumah sedang direnovasi. Kalau saya mengeluh seperti itu, apakah mereka masih berani untuk meminta? Nah, itu yang disebutkan ayat ini, menyembunyikan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sifat bakhil itu terus berlanjut. Tapi di ujung ayat, wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Kami siapkan kepada orang-orang yang kufur, yang kafir, yang ingkar terhadap nikmat Allah, azaban muhina, azab yang sangat keji dan menghinakan. Begini Bapak Ibu, bagaimana hinanya orang yang kafir? Kalau ada orang punya harta, dia foya-foya, harta masih bisa dia nikmati di dunia. Nanti dia tidak tinggal pemeriksaan. Tapi kalau orang yang bakhil di dunia tak bisa dinikmati, di akhirat pun tidak menjadi amal ibadah. Ibu ngerti kan? Dua orang ada, satu royal, satu pelit. Rupanya orang yang berpoya-poya itu masih lebih untung dibandingkan dengan yang bakhil. Karena setidaknya masih bisa dia nikmati hartanya di dunia, walaupun pendek, walaupun sementara. Sementara orang yang bakhil di dunia tak bisa dinikmati, di akhirat tidak berubah menjadi amal dan ibadah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Quran mengatakan azab yang sangat hina. Ada harta tapi tak membuat menjadi amal ibadah. Ini masih nomor 7 ya. Kita cek kenapa bakhil itu terjadi. Surat Al-Humazah, surat 104, nomor ayatnya 2 dan 3. Ini penyebab. Al-Humazah, surat 104, ayat 2 dan ayat 3. Ayat pertamanya, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka kepada orang yang suka mengumpat dan mencela. Allazi jama'a malau wa addada, yaitu orang-orang yang suka mengumpul-ngumpul harta lalu menghitungnya. Mana duluan? Kumpul dulu baru hitung, hitung dulu baru kumpul. Kumpul dulu. Ada nggak orang menghitung dulu baru dikumpul? Ada. Rupanya baru dia masuk PNS langsung SK digadaikan. Itu menghitung dulu kan? Padahal harta yang boleh kumpul tak ada itu. Masih di masa depan. Artinya jemaah yang mulia, Tuhan mengajarkan pada kita mengumpul menghitung itu selalu kurang. Ketika orang merasa selalu kurang, susah untuk berbagi, akhirnya jadi pelit. Contoh, ada seseorang dia berniat beli mobil, duitnya 3 juta. Ditengoknya ada di HP, mana ada mobil yang bisa dijangkau? Brio 130 juta. Contoh. Menabung, terkumpul 130. Kurang, pas atau lebih? Kurang. Niat udah berubah, sekarang HRV. Dia kemarin berniat Brio karena duit 3 juta kan? Kalau duit 130, niat udah berubah. Hanya kumpul, terkumpul 360 juta. Bisa membeli Honda HRV. Rupanya niat berubah lagi. Nanggung lah kalau HRV. Nah, kalau bisa Pajero. Ya serius, kita mohon maaf Bapak Ibu, sama dengan makan. Kalau duit tidak ada, kita kelaparan, kita tak memikirkan enak atau tidak. Yang penting enak. Tapi kalau duit udah ada, baru mikir mana yang enak. Gitu kan? Kenapa? Ustaz pernah di posisi itu, pernah waktu saya menjadi GM jaring masjid. Iya. Orang kalau dia mengajak saya ke rumahnya itu merdeka. Alhamdulillah.
Kenapa? Karena akan tawarkan makan soal enak atau tidak urusan lagi itu. Yang penting enak. Tapi kalau duit udah ada sedikit, baru mikir enak atau tidak. Kalau duit udah bertambah lagi, baru mikir tempatnya di mana. Jangan asal sekedar enak, nyaman atau tidak. Jadi sama dengan harta yang tadi Bapak Ibu, kalau mengumpul menghitung, selalu kurang dan kurang. Cek lagi, nomor 8. Dalam harta kita ada hak orang lain. Kenapa harta terus Pak Ustaz? Judulnya harta dalam Al-Quran. Dalam harta ada hak orang lain. Ini niat kita dalam berbagi sehingga tak merasa kita di atas, orang di bawah. Az-Zariyat surat 51 nomor ayatnya 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain, baik orang tersebut meminta maupun dia tidak mau meminta. Itu apa maksudnya? Ada orang dia miskin tapi tak mau minta-minta. Ada nggak? Marwah dia jaga, harga diri dia jaga betul. Kalau saya susah lah, yang saya tak mau minta-minta. Jangan sama tetangga, sama keluarga pun tak mau minta-minta. Ada orang tidak, karena keadaan yang membuat dia begitu. Quran mengajarkan kita dalam harta kita ada hak orang lain. Maksudnya jangan memiliki orang karena kasihan. Kenapa? Karena kalau kita memiliki pada orang karena kasihan, seolah-olah kita di atas, dia di bawah. Dan kalau membantu orang karena kasihan, suatu saat andai yang dibantu ini berubah, kita akan mengungkit jasa kita terhadap dia. Sombong kali kau sekarang memang. Padahal dulu, ngerti kan itu? Kalau bukan karena suami saya, tetap bisa masuk itu. Jadi, tapi berbagilah dengan orang karena prinsip dalam hati, dalam hartaku ada hak orang lain. Ulang ya Ibu, jangan memberi tadi karena kasihan. Karena seolah-olah kita yang di atas, orang lain di bawah. Kasihan ya dia. Tapi berbagilah karena keyakinan kita dalam harta kita ada hak orang lain. Dan kenapa harus seperti itu Pak Ustaz? Agar kita tak merasa berjasa ke orang lain. Biasanya berjasa itulah yang membuat orang suka memungkit-mungkit. Kita cek ya, memungkit-mungkit di Al-Baqarah surat yang kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azam. Jangan hilangkan pahala sedekahmu, manni menyebut-nyebut, wal azam dan menyakiti hati si penerima. Mana duluan? Beri dulu baru sebut-sebut, atau sebut-sebut dulu baru beri? Normalnya memberi dulu kan, baru mengungkit. Kalau mengungkit dulu baru menyebut, itu jangan itu terjadi. Artinya ayat ini mengajarkan kita Bapak Ibu, karena kasihan tadilah, makanya posisinya sering kita mengatakan, kalau kau sudah kubantu, kau harus baik dengan. Kalau engkau sudah kutolong, bikinlah sedikit jasa dan seterusnya. Dan Bapak-Bapak, ini berapa Pak Ustaz yang boleh jelaskan? Ini insya Allah ada 16. Ini 16 konsep harta dalam Al-Quran. Sampai ini 8 dulu. Nanti habis waktu Ramadan kita akan bahas di kuliah subuh. Insya Allah 7 menit menjelang azan, Ustaz Andi mohon izin Bapak Ibu, sholatnya di Arengka. Apa yang buta Ramadan di sana? Katanya Ustaz, sholat bisa di sini. Oke. Ini minta izin dong, mau diizinkan mau tidak, saya pergi juga. Saya tidak diizinkan. Dan Bapak Ibu, Ustaz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.